kedua ini saya Andika Mismalje sebagai coach dan Ibu Upi Robayanti sebagai coaching. Kepada Ibu Upi saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Ibu Upi. Apa kabarnya Boleh Ibu saya Upi? minta waktunya sebentar Pak? Ya boleh Bu Upi, silakan, tidak apa-apa. Kebetulan saya ada jam kosong nih Bu Upi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Silakan masuk, silakan duduk Bu Upi. Baik Pak, begitu. Ibu Upi, kalau boleh saya tahu ini ada urusan apa? Sepertinya muka Ibu Upi agak murung gitu. Bisa dijelaskan Bu Upi? Iya Pak, ini ada sedikit masalah dengan siswa saya Pak. Kalau boleh saya tahu ini ada masalah apa ya Bu Upi? Begini Pak, jadi siswa saya ini kan sudah kelas 7 dan kelas 8. Nah, siswa saya ini tidak bisa membaca Pak, artinya dia belum lancar. Kalau huruf mungkin sudah bisa, cuman belum lancar membaca. Ini sangat terkendala sekali saya Pak, gitu. Ya, Ibu Upi siswanya belum lancar membaca. Ibu Upi Iya, mengajar di kelas 7 dan 8 belum ada yang bisa membaca ya Bu Upi ya, seperti itu ya. Nah, Iya Pak. mungkin Ibu Upi tahu apa yang menjadi penyebab dari siswa Ibu ini yang tidak bisa membaca Bu Upi? Bisa Ibu Upi ceritakan? Iya Pak, jadi siswa saya ini sudah kelas 7 tetapi belum bisa membaca. Kalau saya tanya kenapa kamu belum bisa membaca? Apakah dari waktu SD dulu belum diajarin membaca? Seperti itu kan? Sudah Bu, jawabannya seperti itu. Kemudian apa alasanmu nak? Jawabannya saya malas belajar Bu. Nah seperti itu. Jadi memang dari diri anak itu sendiri yang memang dari tingkat SD itu mungkin apa ya Pak, masih malas untuk belajar gitu Pak. Setelah Ibu tanyakan kepada siswa, alasannya karena malas belajar ya Bu Upi ya. Iya betul Pak. Ya, mungkin kurangnya literasi dari dalam diri siswa. Setelah Ibu telusur, apakah Ibu ada telusur lagi penyebab dari siswa itu untuk malas membaca Bu Upi? Iya Pak, mungkin memang motivasi dari orang tua sendiri atau dari lingkungan yang mungkin memang tidak mengarahkan anak tersebut untuk mau belajar lebih giat gitu. Jadi sudah dia tidak punya minat tetapi tidak didukung oleh orang tua dan lingkungannya Pak. Ya, karena tidak adanya motivasi dari orang tua, Iya terus betul. lingkungan yang kurang mendukung. Nah, apakah Ibu tahu penyebab dari kurangnya motivasi orang tua ini dan lingkungan yang tidak mendukung ini? Lingkungan seperti apa yang ada di sekitar siswa ini Bu Upi, sehingga siswa ini malas untuk belajar membaca Bu Upi? Iya Pak, jadi memang saya juga sudah memanggil orang tua siswa tersebut ya Pak. Saya sudah memanggil, saya tanyakan kenapa anak Bapak ini sudah SMP tapi belum mahir membaca. Memang dari kecil anak ini terkesan manja katanya Pak. Dia itu anak satu-satunya, kemudian manja, minta gadget dibelikan, minta apa saja dibelikan. Jadi ini terus kerjaannya kata ibunya, dia suka main game dari kecil sehingga untuk belajar itu tidak mau. Nanti kalau orang tuanya bercakap yang agak keras katanya dia apa ya Pak, sedih gitulah. Jadi orang tuanya ini mungkin saking sayangnya jadi apa, tapi sebenarnya salah kalau menurut saya. Saya juga sudah memberi pemahaman kepada orang tuanya. Cara memanjakan anak itu bukan seperti itu. Kalau kita sayang pada anak, kita tidak memberikan semua yang anak ingin. Kita juga harus memberikan pendidikan yang diperlukan oleh anak.
Kan betul seperti itu ya, Pak ya? Ibu Upi, jadi motivasi orang tua tadi dan lingkungan itu kurang mendukung karena orang tua terlalu memanjakan anak ya Bu Upi ya. Iya, Jadi betul, apa Pak. kemauan anak dituruti, diminta gadget, dibelikan gadget, sehingga si anak lebih suka untuk bermain game daripada belajar ya Bu Upi ya. Nah jadi dari percakapan Ibu Upi tadi si anak suka bermain game. Apakah dari kegemaran anak yang mau main game ini bisa meningkatkan pemahaman membaca siswa Bu Upi? Iya Pak, betul sekali. Jadi memang sudah saya sampaikan kepada orang tuanya juga. Coba Bapak memanfaatkan gadgetnya itu, carikan video-video untuk pembelajaran. Dimulai dari belajar membaca. Kan banyak tuh artikel-artikel atau kalau zaman sekarang tuh ada YouTube yang bisa digunakan untuk belajar abjad, belajar huruf, seperti itu. Memang sudah saya sampaikan Pak kepada orang tuanya. Ya, jadi terkait Ibu sudah berarti Ibu sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua tentang kegiatan siswa yang malas membaca ini ya Bu Upi ya. Nah, Iya Pak. selain Ibu melakukan kolaborasi dengan orang tua Bu Upi, apa hal yang terlintas dalam pikiran Ibu untuk meningkatkan kemampuan baca pada siswa Ibu di kelas 7 dan kelas 8 ini, Bu? Jadi Pak, saya ini memang sudah melakukan berbagai hal ya, memulai melakukan berbagai hal. Saya sudah mencoba, kalau dia belum bisa membaca, saya rangsang dia waktu belajar itu, saya mulai menggunakan gambar, kemudian ada dengan saya kenalkan huruf-huruf juga. Kemudian saya juga membuat pojok baca di kelas supaya anak-anak ini mengenal literasinya lebih dalam. Jadi sebenarnya dia udah paham huruf, cuman untuk memahirkan membacanya ini yang kurang. Jadi nanti dengan adanya pojok baca ini, kebiasaan untuk membaca ya, mungkin tidak langsung bisa, cuman berangsur ya Pak. Nah, itu nanti bisa membuat siswa ini bersemangat seperti itu. Karena kemungkinan memang ada perpustakaan, cuman kalau ke perpustakaan nanti kan Pak, bisa anak-anak itu jadi ribut dan tidak konsentrasi. Tetapi kalau di kelas, karena sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, ada peraturan, mereka membaca juga lebih nyaman seperti itu Pak. Ya Ibu Upi, bagus sekali. Saya suka, saya juga memberikan apresiasi atas rencana yang telah Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan ya, kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan dalam memotivasi peserta didik Ibu untuk lebih lancar membaca, lebih minat belajar membaca dengan memperkenalkan dengan menampilkan gambar, huruf-huruf kartu baca dan melakukan pojok baca ya Bu Upi ya. Nah, dengan aktivitas pojok baca Ibu Upi, saya tertarik dengan pojok baca yang Ibu Upi buat. Nah, pojok baca yang Ibu buat ini kan berisi buku-buku. Nah, buku-buku jenis buku apa saja yang akan Ibu letakkan di pada pojok baca ini, Bu? Biasanya Pak, kalau mungkin anak-anak ini kan karena setiap hari juga di kelas itu belajar. Jadi yang saya letakkan di pojok baca ini bukan hanya buku yang tentang pelajaran, saya juga meletakkan buku-buku misalnya kisah-kisah teladan seperti para nabi atau pahlawan-pahlawan yang mereka harus kenalkan gitu Pak. Kemudian juga bagi anak-anak yang tadi kurang literasi, saya memang ada juga meletakkan buku edukasi untuk mereka ya.
khusus untuk mereka yang perlu membaca. Jadi ada buku-buku khususnya juga saya buat untuk anak yang memang belum bisa mahir membaca, Pak. Gitu, Pak. Iya, baik Bu Upi. Jadi bagus sekali ya. Saya apresiasi sekali dengan kegiatan yang Ibu Upi lakukan. Nah, Ibu Upi, selain Ibu Upi menampilkan gambar, kartu kosakata mungkin, dan pojok baca, ada hal lain nggak yang terlintas untuk siswa Ibu ini supaya lebih bersemangat lagi dalam membaca, Bu? Nah, ide apa yang terlintas dalam pikiran Ibu Upi, Bu? Ada Pak ya, jadi saya juga rencana saya akan mengajak siswa itu literasi itu kan tidak hanya di sekolah ya Pak ya. Jadi saya mau mengajak mereka itu untuk literasi juga dengan kehidupan sosial, misalnya dengan gadget tadi yang memang dia suka memakai gadget. Nah, jadi apa ya namanya literasi itu bisa kita gunakan gadget juga kan. Kemudian dengan lingkungan sekitar juga, misalnya dengan memahami apa ya namanya, kalau di luar kelas gitu Pak, di luar kelas kan kita bisa dikeliling sekolah itu, misalnya untuk anak-anak yang belum mahir membaca tadi, misalnya ada ini membentuk huruf apa, seperti itu, pengenalan-pengenalan terhadap huruf atau terhadap tumbuhan seperti itu kan, itu bisa kita gunakan untuk melatih literasi pada anak gitu. Ya, baik. Bagus sekali Ibu Upi ya. Nah, dari rangkaian ide Ibu Upi yang Ibu sampaikan tadi, saya mendengar bahwa motivasi siswa menggunakan gadget ya Bu Upi ya. Iya, Nah, jadi menurut saya sangat bagus ide Ibu Upi itu. Nah, menggunakan gadget, bagaimana cara Ibu Upi memotivasi siswa agar siswa ini dapat lancar membaca, belajar membaca dengan giat menggunakan gadget, Ibu Upi. Bagaimana Ibu Upi? Nah, biasanya kan kalau di dalam gadget itu lebih menarik karena siswa itu kalau mungkin dengan penjelasan guru siswa akan bosan ya Pak. Tapi kalau dengan gadget mungkin mereka akan betah dan lebih tertarik. Jadi kita bisa mempergunakan gadget, misalnya kita kasih mereka tugas di rumah untuk membaca sejarah tentang ini, sejarah tentang itu, coba dicari artikel tentang ini. Jadi dengan tidak apa, mereka akan memahami sendiri manfaat literasi pada gadget, seperti itu Pak. Iya, bagus sekali Bu Upi. Jadi dengan menggunakan gadget, anak-anak juga bukan hanya bermain game, tapi juga bisa literasi ya Bu Upi ya, untuk menambah kemampuan siswa dalam membaca di kelas 7 dan di kelas 8 Bu Upi. Ya, tadi selain dengan orang tua, Ibu melakukan kegiatan ini, ada pihak-pihak yang terkait nggak? Nah, dukungan siapa saja yang Ibu Upi butuhkan agar rencana Ibu ke depan ini dapat terlaksana, Bu Upi? Iya Pak, saya memang sudah kolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan kepala sekolah juga, saya juga menyampaikan, kemudian dengan rekan-rekan di sekolah ya, ada komunitas praktisi saya juga. Nah, memang kami sudah melakukan kolaborasi. Nah, seperti tadi bahwa mereka juga bisa memanfaatkan literasi. Kalau dari sekolah itu Pak sudah diberi waktu, bahkan setiap hari Kamis itu kami sebelum memasuki kelas ada khusus jam literasi 30 menit. Nah, jadi ini sudah mulai berjalan kemarin hari Kamis Pak.
Oke, Bu Upi. Jadi, Ibu Upi melakukan kerjasama dengan orang tua, rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga dan warga sekolah ya, Bu Upi ya. Jadi Iya, selain menggunakan gadget, Ibu di sekolah juga sudah memulai, kegiatan literasi selama 30 menit ya, Bu Upi ya. iya, Ya, Pak. bagus sekali Bu Upi. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar, supaya nanti murid Ibu Upi, bisa lancar membaca untuk ke depannya. Nah, rencana Ibu Upi tadi, Iya, kapan akan Ibu Upi laksanakan? Nah, untuk memulai pojok baca ini memang pojok bacanya sudah kami mulai buat, Pak. Kemudian penyediaan buku-bukunya juga mulai saya sediakan, dan mulai Senin ini kami sudah bisa membaca dengan nyaman di kelas ya, Pak. Jadi begitu jam istirahat, anak-anak memanfaatkan waktu, mungkin yang membawa bekal bisa duduk santai sambil membaca, sambil makan snack seperti itu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar, lebih baik dimanfaatkan seperti itu, Pak. Iya, Ibu Upi. Bagus sekali. Semoga rencana Ibu Upi ke depannya dapat berjalan dengan lancar, sehingga siswa Ibu di kelas 7 dan di kelas 8 bisa lancar membaca semua. Dari hasil diskusi kita tadi, Ibu Upi juga sudah mendapatkan solusi atas masalah Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Upi setelah sesi diskusi bersama saya, Ibu Upi? Iya, Pak, saya merasa senang ya, Pak. Kayaknya beban saya ini sudah sedikit berkurang. Saya sudah bisa menemukan solusi untuk anak saya yang belum bisa membaca. Gitu, Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang kalau Ibu Upi juga merasa senang dengan bercerita dengan saya, sehingga masalah Ibu Upi bisa berkurang, Ibu Upi. Iya, Ya, Pak. Ibu Upi. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak ya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Bapak. Terima Amin ya kasih rabbal banyak, Pak Andika. alamin. Ya, terima Saya kasih kembali permisi Bu ya, Pak Upi. Andika. Saya Iya, Ibu permisi Upi dulu. silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.